Ila anggal termasuk kepada pasal menjelaskan rukun sholat jenazah. Faslun. Arkanu sholatil jenazah sab'atun. Rukun-rukun sholat jenazah ada 7. Rukun-rukun sholat jenazah ada 7. Rukun-rukun sholat jenazah ada 7. Jadi kalimat jenazah itu adalah satu nama untuk mayit yang udah di dalam keranda. Itu namanya jenazah. Paham ya? Jadi mayit yang udah ada di dalam keranda itu namanya baru jenazah. Jadi kalau belum masuk keranda namanya masih mayit aja. Ya. Ismun lil mayit fin nu'ash. Yang pertama, al-awwalu an-niyat. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Niatnya gimana niatnya? Oleh niatnya seperti ente ngikut sama imam. Nah, kita bermakmum semua nih jamaah. Niatnya gampang. Nawaitu ala man shalla alaihi imam. Saya niat atas orang yang disolati oleh si imam. Ya. Nawaitu ala man shalla alaihi imam. Alaihil imam. Nawaitu ala man shalla alaihil imam. Kalau yang kagak apa, kalau yang jadi imam biasanya nawaitu ala hadal mayyit. Nawaitu sholat ala hadal mayyit. Ya. Jadi niatnya kayak begitu tuh. Gampangannya. Bu, kalau mau yang ini gimana? Nawaitu sholat ala hadal mayyit. Kalau mau ngikut seperti yang ada di depan jenazah nih boleh. Ya. Cuman kebanyakan yang enak, bukan kebanyakan yang enak tuh kita udah sholli ala man shalla alaihi imam, Allahu akbar, kelar dah. Kalau ente imamnya awaitu sholat ala hadzal mayyit imaman lillahi, Allahu akbar, boleh gak tuh niat imaman? Kalau imam namanya sholat imaman nih. Kalau yang makmum sholli ala man shalla usolli nawaitu ala man shalla alaihi imam. Enak tuh bagi kita ya. Kalau ikut sholat jenazah, biasain kalau di jenazah sholat Jumat tuh biasanya tuh ikut di situ sholat jenazah, pahalanya gede, pahalanya sebesar gunung Uhud. Kalau ngikut ikut keranda sampai ke itu kan satu gunung Uhud lagi pahalanya, jadi 2. Dibiasakan jangan kayak orang-orang habis sholat Jumat ada jenazah dikagak tungguin, udah aja keluar, jangan, biasakan ikut sholat. Ya, dibiasakan ikut. Yang jadi niat tuh harus tuh jadinya kan hukum sholat jenazah apa ya? Fardu kifayah. Berarti itu fardiannya wajib. Kan kata fardu. Nawaitu sholat aja boleh.
Niat fardhiyah hatta min Rasulullah. Fardhon kan akhirnya tuh fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu shalah ala hadzal mayyit fardhon lillahi ta'ala. Fardhon wajib, fala budda. Sini juga enggak kesebut sini. Wajib ta'yinul mayyit. Ta'yin itu menentukan mayitnya. Artinya hadzal mayyit aja cukup. Kalau ente mau nyebut pakai namanya boleh. Usolli ala siapin namanya ngeri ala Zaid, ala Zaid fardhon lillahi ta'ala boleh. Nawaitu astagfirullah, nawaitu shalah ala Zaid fardhon lillahi ta'ala boleh begitu ya, boleh seperti itu. Cuman intinya yang repot kalau misalnya ente salah nyebut ternyata bukan Zaid, ternyata itu adalah Umar, maka nggak sah ya. Kecuali kalau pakai isyarah maka sah. Ala hadzal mayyit, mau si Z, mau si Umar, mau si Amr, sah tetap karena kita pakai isyarah, nggak nyebut nama, itu namanya ta'yin. Makanya cukup tuh, kita kebanyakan keseringan kan makmum nih. Nah, kalau makmum usolli nawaitu ala man shalla alaihil imam. Ya. Nawaitu ala man shalla alaihil imam. Boleh juga usolli. Ya. Boleh juga usolli. Di sini kalau di takrirat sebutnya usolli. Boleh usolli, boleh nawaitu. Usolli ala man shalla alaihil imam. Enak gak tuh? Tinggal gitu doang. Ditulis tuh kalau yang buat makmumnya. Harus hafal itu. Kalau ada jenazah di mana ikut sholat, biasain. Aneh sering banget tuh beberapa minggu dahulu di Condet dekat rumah nih ada jenazah. Mampang mumpung pahala segunung Uhud siapa? Kita ikut sholat kita. Yang imamin muridnya Walid, Keji Soimun. Enak banget. Sholli ala man shalla alaihi imam. Diajarin biasanya sama imamnya itu yang mau sholat tuh diajarin biasanya. Niatnya begini ya. Niatnya begini. Diajarin enak, kalau yang paham tuh enak. Kalau yang kagak, nah itu dia tuh. Ya, itu dalam permasalahan niat yang pertama. Perhatiin tuh ya niatnya ya. Kalau ente yang imamnya, nah ini apa namanya sholat itu di depan. Sholli ala hadzal mayyit. Rukun yang kedua. Rukun yang kedua. 4 kali takbir. Rukun yang kedua 4 kali takbir. Empat kali takbir. Itu 4 kali takbir ya. Kalau misalnya 5 kali nggak apa-apa. Takbir. Fa in khammasa lam tabtul. Fa in khammasa lam tabtul. Nah, ini ada satu kisah dari riwayat di zamannya Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab Ainut Tarim. Di zaman dahulu di Tarim tuh orang kalau mau keluar dari kota Tarim permisi gitu adabnya sama ulama, sama aulia yang ada. Pada saat itu Habib Alwi pimpinan aulia ada di sana. Tengah Habib Alwi nggak kasih tadi ini. Beberapa ini yang kemudian ya khair ente boleh istilahnya safar buat bepergian. Bepergianlah satu orang ini sampai kepada satu masjid sholat berjamaah. Ikut sholat berjamaah. Ada sholatin jenazah. Sholat jenazah. Allahu Akbar, Allah. Berapa kali? 4 kali. Ternyata imamnya 5 kali takbir. Subhanallah nih, kalau udah rukhsah nih orang soleh pasti ada manfaatnya keluar. Ini orang yang dikasih rukhsah bukan orang sembarangan juga, orang alim. Cuman adab di beradab. Dahsyat adabnya. Gimana nih batal apa enggak? Sah apa enggak nih 5 kali takbir? 5 kali takbir, yang satu sah, yang satu enggak. Rukunnya 4 kali. Wah, hasil. Satu orang datang. Ada apa? Ini kenapa nih? Ini ya Syekh, ini lagi sholat jenazah di 5 kali takbir. Padahal kan kita rukunnya 4 kali.
5 kali juga sah. Di dalam kitab Minhajul Talibin apa disebutin? Kitab Minhajul Talibin disebut fa in khamma salam tabtul. Kalau 5 kali orang takbiratul ihram tidak batal, kecuali jika dia meyakini bahwa apa namanya batalnya dengan tambahan tersebut sebab bodoh. Kalau udah tahu mah nggak apa-apa sah. Kalau bab bodoh batal, dia punya keyakinan batal, batal buat dirinya, gitu loh. Batal buat dirinya. Nah, kita enggak, kagak batal. Fa in khamma salam lam tabtul, tidak batal. Itu 4 takbir. Yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Mau laki-laki, mau anak kecil, atau khunsa, atau perempuan, walaupun bareng-bareng laki-laki banyak, artinya sholat berjamaah, sholat sholat jenazahnya. Kalau nggak mampu berdiri, duduk sebagaimana yang udah dijelaskan di dalam pembahasan rukun sholat kan udah dibahas tuh 17. Berdiri kalau nggak mampu bagaimana. Jadi berdiri tetap kena hukum wajib. Yang keempat, rukun sholat jenazah, membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Ini hukumnya wajib. Biasanya di keberapa baca Fatihah? Hah? Nggak ada yang pernah sholat jenazah kayaknya nih. Nunggu di sholat kali, astagfirullahaladzim. Hah? Pertama. Dibiasakan kita punya adah kan pertama ya. Pertama Fatihah. Takbir kedua salawat. Ketiga apa ya? Yang mantep gitu jawab. Salah kan tadi benerin. Mantep doa. Oh salah. Nih oh iya. Gitu. Yang mantep salah. Apa bener? Kita lihat nanti. Itu baru bahas bab qiraatul Fatihah. Hukumnya apa berarti? Wajib. Jangan sampai kagak. Ya. Yang ke 5, salawat kepada An-Nabi SAW setelah takbiratul ihram, setelah takbir kedua. Salawat kepada Nabi setelah takbir kedua. Salawat kepada Nabi setelah takbir kedua. Nah, salawatnya gimana itu? Salawatnya kita pakai yang paling sempurna. Afdol, ini hukumnya wajib ya, salawat setelah takbir kedua tuh wajib. Jadi tuh Fatihah takbir kedua, salawat 3 doa, dan nanti ada ini. Nah, salawat paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kita pakai yang sempurna biar pahalanya juga banyak. Yang gimana sempurna? Di Nailul Raja disebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu daripada sholawat Ibrahimiyah. Ini sholawat apa nih? Sholawat yang tahiyat akhir biasanya. Ada apa namanya? Itu jadi sholawat yang afdol, yang paling sempurna kita baca sholawat Ibrahimiyah. Disunahin tuh sebelum baca sholawat Ibrahimiyah, disunahkan kita
pakai alhamdulillah alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita. Ini jangan-jangan baca salawat tahiyat akhir Allah Ustaz Muhammad doang nih. Agak ada apa kayaknya nih? Apa lagi Bang Jue? Apa? Enggak ada tes enggak. Percaya. Dan doa kepada orang-orang mukminin ba'daha setelah sholawat. Ya. Doa lil mukminin. Boleh tuh, ya. Sunnah hukumnya. Cuman rata-rata doanya di akhir ya. Doanya Allahumma gfir lahu kalau jenazahnya apa? Laki-laki. Kemudian yang keenam, ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah. Doa untuk mayit setelah setelah takbir ke-3. Ad-du'a untuk mayit, doa untuk mayit setelah takbir ke-3. Untuk takbir ke-3. Nah, tuh doanya tuh bagaimana tuh? Paling sedikitnya boleh Allahumma rahamhu, cukup, cuman kayaknya nggak afdal gitu ya. Biasanya yang kita pakai tuh Allahumma gfir lahu warhamhu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi anhu. Kalau mau yang panjang banget ini. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu biasanya setelah takbir keempat tuh. Jadi doanya itu doa marwiyah fi sholatil janazah. Lagi sini panjang sini, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la tudillana ba'dahu. Nah, kalau kita baca panjang gitu sebagai imam, makmumnya woi lama woi. Saya teriakin. Di paling takbir ketiga, setelah takbir ketiga doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi anhu. Allahu akbar. Habis takbir ketiga Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana ba'dahu. Itu minim-minim dah tuh. Kalau mau pakai yang panjang enggak apa-apa. Ba'da takbiratul ihram. Sunnah setelah takbiratul ihram keempat, takbiratul ihram. Setelah takbir keempat itu apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu bilana wa lahu. Ya saya baca ayat Quran sunan panjang nih. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihim sayyi'at wa man taqi sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'azim. Panjang nih, pahalanya gede, besar pahalanya. Kemudian yang terakhir daripada rukun sholat jenazah, assalam, yaitu salam. Ya, setelah itu salam. Dan disunahkan biasanya kalau salam gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin wabarakatuhnya, ya. Tambahin. Beda jadi sholat yang biasa. Sekarang ada permasalahan sedikit kalau kita sholatin 10 jenazah. Niatnya bagaimana itu? Nah, niatnya itu 10 jenazah misalnya. Ucapannya usolli ala haula'il asyraf. Bingung ya? Pokoknya ini bagi imam. Kalau makmum mah usolli ala man shalla alaihi imam, cukup udah. Ya.
usalli ala haula'il asyrah, 10 jenazah. 10. Ya. Ternyata bukan 10, 9. Lebih satu. Sah gak niat nih? Sah. Ya. Hah? Boleh jadi pas. Astagfirullah. Atau jenazah di 11, niatnya 10, maka nggak sah. Kurang satu. Ya. Itu permasalahan di dalam masalah niat. Nah, kemudian permasalahan bagi seorang imam sholat jenazah adanya di mana posisinya? Kalau dia tadi itu jenazahnya laki-laki, maka imam berdirinya di bagian kepala. Berarti nih, bagian apa? Kepala. Bagian kepala. Kalau yang perempuan di bagian wa inda ajuzil mar'ah, bagian lempeng, bagian perut. Ajuz bagian punggung, agak ke bawah ya, bagian apa namanya itu, perut ke bawah tuh, bokong nih. Kalau ngomong pantat kan kurang sopan kayaknya ya. Bokong nih, punggung nih, pinggul. Ya, pinggul, bukan digul, pinggul. Ya, bagian pinggul kalau perempuan. Di antara kesunahannya untuk yang menjadi imam siapa itu? Orang yang paling dekat daripada kerabatnya yang memiliki ini yang didahulukan tuh ayah, orang tua bulum, abahnya ini. Kemudian tidak disunahkan kalau kalau sholat jenazah pakai baca doa istiftah, enggak. Allahu Akbar langsung a'udzu dulu, iya Fatihah, a'udzu langsung tahu, langsung Fatihah. Allahu Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Enggak sunahin baca doa iftitah, enggak disunahin. Ya. Jangan sampai terlambat juga. Seorang makmum bacanya pelan, biasa pelan-pelan. Nanti kalau terlambat 2 rukun menyebabkan sholatnya itu batal karena 2 rukun jatuhnya, kan begitu. Karena kalau misalnya seseorang tadi itu sholat goib, sholat goib itu diperbolehkan. Selesai daripada pembahasan rukun sholat jenazah. Wallahu a'lam.